Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Rahmawati dan Rilia akan membahas materi tentang Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Maka dari itu, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Sa'idah di Madinah untuk bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian terpilihlah Abu Bakar sebagai penerus Nabi karena Abu Bakar memiliki semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi sehingga masing-masing pihak menerima dan membayarnya menjadi penerus yang kemudian disebut dengan Khalifah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Beliau meninggal pada tahun 634 Masehi. Masa singkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama pada bangsa yang tidak tunduk lagi terhadap pemerintahan Madinah. Mereka menganggap perjanjian tersebut batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar dan terjadilah perang yang disebut Perang Riddah. Setelah perang selesai, Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia, yaitu ke Syria dan Irak. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid ke Irak dan mengirim Abu Ubaidah, Amr ibnu As, Yazid ibnu Abi Sufyan, dan Surahbil ke Syria. Pada saat itu juga Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, maka Abu Bakar memutuskan untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu terpilihlah Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar karena untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan umat Islam. Selain itu juga Umar bin Khattab merupakan tangan kanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Masa jabatannya berakhir dengan kematian karena beliau dibunuh pada saat sholat oleh seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah. Karena Abu Lu'lu'ah merasa kecewa dan dendam atas kekalahan Persia. Pada masa Umar ini, beliau berhasil membentuk administrasi pemerintahan, mulai diterbitkan pembayaran gaji dan pajak tanah. Demikian pula jabatan pekerjaan umum. Umar bin Khattab juga mendirikan Bait al-Mal, menempatkan mata uang, dan menciptakan tahun hijrah. Pada masa Umar ini, ekspansinya sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan juga Mesir. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, beliau telah membentuk Majelis Syuro yang beranggotakan sahabat radhiyallahu anhu, yang kemudian majelis itu digunakan untuk bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah selanjutnya, yang kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib lah yang pantas untuk menggantikannya. Lalu terpilihlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab dan membaiatnya. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun 644 sampai 655 Masehi. Pada masanya, beliau berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Pada masa Utsman bin Affan, Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia dan Tabaristan berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Pada paruh kekhalifahannya, umat Islam mulai merasa tidak puas terhadap pemerintahan Utsman bin Affan karena mungkin sudah tua sehingga tidak tegas dalam memimpin. Selain itu juga beliau mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Akhirnya Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang kecewa. Dan setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya tidak ada yang dapat dikatakan stabil. Setelah menjadi khalifah, beliau memecat para gubernur yang diangkat Utsman. Beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mendapat beberapa perlawanan atau pergolakan. Tidak lama setelah itu, Thalhah, Zubair, dan Aisyah memberontak Ali bin Abi Thalib karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Hingga akhirnya terjadilah perang yang disebut Perang Jamal atau Unta. Karena Aisyah pada saat itu menunggang unta, Ali berhasil mengalahkan lawan, sementara Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, dan Aisyah tertawan. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib bergerak menuju Damaskus, lalu bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Lalu muncullah perang karena kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib yang memberhentikan gubernur Damaskus, Muawiyah. Perang ini disebut Perang Siffin. Perang Siffin diakhiri dengan tahkim, tapi tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan golongan ketiga, yaitu Al-Khawarij, sehingga di ujung masa pemerintahan Ali, umat Islam terbagi menjadi 3 kekuasaan politik, yaitu Muawiyah, Khawarij, dan Syiah, yang kemudian pasukan Ali menjadi melemah. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, beliau terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij.
Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Karena Hasan mulai melemah dan Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai dan mempersatukan umat Islam kembali dalam satu pimpinan politik Muawiyah Abi Sufyan yang kemudian menjadi penguasa absolut dalam Islam sehingga tahun 41 Hijriah dikenal sebagai tahun Jamaah. Dengan demikian berakhirlah yang disebut masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih.